Chapter 951. Jiang Chen kadang-kadang melihat pertempuran Jisan karena dia sudah lama mengenalnya, tapi ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat saudaranya habis-habisan. Orang bisa tahu bahwa Gu Zenshan tidak lagi meremehkan lawannya. Dia memilih untuk mengakhiri pertarungan melawan Jisan daripada melancarkan serangan kuat di awal seperti apa yang dia lakukan dalam pertarungannya melawan alkemis Si. Dia menunjukkan rasa hormat dan pemujaannya untuk penerus klan naga melingkar. Gu Zenshan adalah murid sejati seorang kaisar agung. Dengan reputasi saja, orang akan berharap bahwa dia memiliki pendidikan dan warisan yang lebih baik daripada tuan muda dari klan naga melingkar. Namun, dia hanya murid peringkat ketiga di bawah Kaisar Mountain Rush sementara Jisan adalah seorang jenius yang berada di urutan pertama untuk menggantikan seluruh klan naga melingkar. Gu Zenshan tidak dalam posisi untuk bertindak terlalu tinggi dan kuat terhadapnya. Jiang Chen semakin terkesan saat pertempuran berlangsung. Dia selalu berpikir bahwa Jisan kurang ahli taktik dalam pertempuran daripada Liu Xiang karena sifatnya yang santai. Faktanya, dia selalu berpikir bahwa Jisan lebih rendah dari Ji Zongtang dalam hal bakat bela diri Dao juga. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu meremehkan saudaranya. Jisan sama sekali tidak lebih buruk. Selain itu, karena dia beberapa tahun lebih tua dari Ji Zongtang, dia juga lebih mahir dengan metode bela diri klan. Jisan yang santai menjadi sangat serius karena dia menghadapi musuh yang sangat kuat. Pertahanannya sangat ketat, serangannya sama kuatnya. Waktunya yang sempurna untuk menyerang dan bertahan membuatnya layak mendapatkan warisannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rendah diri terhadap murid sejati seorang kaisar besar. Jiang Chen tidak pernah membayangkan bahwa Jisan akan memiliki dao bela diri yang menantang surga. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator yang beradaptasi dengan kekuatan lawannya. Jenius aneh seperti ini kadang-kadang akan muncul di dunia dao bela diri. Seseorang tidak akan pernah bisa benar-benar melihat potensi penuh dari para jenius ini. Namun, mereka sering mengeluarkan ledakan potensi yang tak terbayangkan setelah ditempatkan dalam pertempuran yang sulit. Penonton akan sering dikejutkan oleh peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba. Jisan jelas merupakan seorang kultivator semacam ini. Orang bisa mengatakan bahwa dia menyembunyikan kemampuan aslinya dengan memainkan babi untuk memakan harimau, tetapi pertandingan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jisan tidak kalah berbakat dalam bela diri Dao daripada Liu Xiang. Jiang Chen pernah melawan Liu Xiang sekali. Pengalaman tangan pertama telah memberitahunya bahwa Liu Xiang tidak bungkuk, tapi dia juga bukan bakat yang luar biasa. Mereka berdua penerus klan naga melingkar, tetapi jalur dao bela diri Liu Xiang condong ke sisi feminin. Selain itu, dia terlalu bergantung pada peralatan dan warisannya. Kelemahan terbesarnya adalah fakta bahwa warisan dan peralatannya tidak sepenuhnya cocok satu sama lain. Ini berarti bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keduanya. Jalur dao bela diri Jisan, di sisi lain, mencakup keseimbangan kedua belah pihak. Jalan seperti ini berarti dia bisa menyerang dan bertahan sesuka hati. Dia mungkin tidak menonjol dengan cara apapun, tetapi potensinya dalam pertempuran tidak terbatas. Jisan telah menyerah pada pertandingan melawan Jiang Chen. Namun, pertempurannya hari ini telah membuat Jiang Chen percaya bahwa dia akan mengalami kesulitan mengalahkan Jisan jika saudaranya telah habis-habisan melawannya dan menggunakan semua warisan klannya. Pendapat Jiang Chen tentang ini semakin kuat saat pertempuran berlangsung. Sepertinya tuan klan sudah condong ke arah Brother Ji. Saya mungkin tidak akan bisa mengalahkan Brother Ji jika warisan utama klan diturunkan kepadanya. Jiang Chen mungkin kuat, tapi dia tidak begitu kuat sehingga dia bisa langsung menghadapi warisan utama klan naga melingkar. Sebuah klan dengan potensi menjadi faksi kaisar besar lainnya pasti memiliki warisan yang bertindak sebagai kartu truf utama klan. Itu bisa berupa harta karun, teknik bela diri, atau bahkan totem yang sangat kuat. Jiang Chen tidak berpikir dia akan mampu menekan warisan yang begitu kuat kecuali dia menggunakan batasan di istananya. Pertempuran mereka akan berakhir dengan seri. Sepertinya perjuangan internal untuk menjadi penerus klan akhirnya berakhir. Liu Xiang pasti kalah. Ji Zongtang tidak cocok untuk memimpin klan, karena kepribadiannya hanya cocok untuk pertukaran dao bela diri. Dia adalah kandidat yang baik untuk menjadi tangan kanan Brother Ji. Ini adalah penilaian awal Jiang Chen tentang keadaan klan saat ini. Sementara itu, pertempuran di arena telah mencapainya. Gu Zenshan juga terkejut dengan kehebatan pertempuran Jisan.
Jisan mampu menghadapi semua serangannya secara langsung terlepas dari kemampuan apapun yang dia gunakan. Dia belum pernah menghadapi situasi ini dalam pertarungan sebelumnya. Aliran pertempuran mulai membuatnya merasa cemas. Dia telah mendengar desas-desus bahwa Raja Klan Coiling Dragon akan menjadi Kaisar Agung ke-8 di Velurium Capital. Karena itu, dia tidak jauh lebih superior daripada Jisan meskipun identitasnya sebagai murid sejati seorang kaisar besar. Bagaimanapun, dia hanya menduduki peringkat ketiga di antara murid sejati Kaisar Mountain Rush. Dia bisa melihat bahwa Jisan menantangnya sebagai penerus pertama dari klan naga melingkar. Dia melepaskan segala macam kemampuan di awal, percaya bahwa Jisan akhirnya akan menyerah pada salah satu dari mereka. Sayangnya, itu tidak terjadi. Dia bahkan tidak bisa mengatur untuk menang. Ini merupakan pukulan bagi harga dirinya. Sepertinya Jisan tidak kalah kemampuannya dari Sunyu Xiaosheng dalam hal kemampuannya membaca pertempuran. Dia juga cukup mahir mengendalikan aliran pertempuran juga. Gu Zenshan mencoba menghancurkan lawannya dengan serangkaian serangan ganas, tetapi Jisan meniadakannya sama saja. Ini adalah pertempurannya yang paling sulit. Saat itu, Sunyu Xiaosheng telah dicegah untuk memberikan banyak pukulan fatal karena peralatannya yang lebih rendah. Jisan, bagaimanapun, adalah penerus klan naga melingkar. Seperti seekor naga, dia mampu melakukan serangan balik yang fatal kapan saja dengan membubung tinggi di langit kapan saja. Pertarungan antara dua talenta hebat itu sangat membuka mata. Liu Xiang, sekarang di sebelah tuan klan, merasa sangat tidak senang. Dia selalu berpikir bahwa dia lebih unggul dari Jisan. Namun, dia sekarang tahu bahwa ini adalah khayalan pribadinya selama ini. Dia mengira Jisan yang sembrono hanyalah keberuntungan yang tidak berguna, tetapi terbukti bahwa bakat Jisan dalam bela diri Dao melebihi kemampuannya. Dia tidak mau menerima fakta seperti itu, tetapi tidak mungkin dia bisa menyangkalnya setelah menyaksikan pertempuran yang terjadi di depan matanya. Saya tidak tahu bahwa saudara ketiga memiliki bakat seperti itu dalam bela diri Dao. Saya telah meremehkan dia selama ini, komentar Ji Zongtang dengan tenang. Tuan klan tertawa. Jisan memiliki kepribadian yang unik. Ia mampu menyesuaikan diri dengan kekuatan lawan-lawannya. Zongtang, kamu harus berusaha untuk menjadi sekreatif dan mudah dibentuk seperti dia. Tuan klan sangat gembira. Dia sangat bangga dengan penampilan Jisan dalam pertarungan ini. Hasil pertandingan tidak lagi penting. Yang penting adalah dia telah mengeluarkan hati, kebanggaan, dan jiwa klan naga melingkar. Selain itu, dia menghitung bahwa Jisan memiliki peluang 50% atau lebih untuk memenangkan pertandingan ini. Liu Xiang, pertempuran ini mungkin bisa menjadi inspirasi yang baik untukmu, katanya dengan jelas setelah melihat sekilas Liu Xiang. Liu Xiang tidak punya pilihan selain mengangguk pahit. Api kecemburuan berkobar di dalam dirinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu hanya kenyataan. Selama pertempurannya melawan Gu Zenshan, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan perlawanan singkat sebelum dia dikalahkan. Tetap saja, dia berhasil melakukan pertarungan yang lebih baik daripada pesaing lain sebelumnya. Namun pada akhirnya, itu masih merupakan pertarungan yang tidak seimbang. Gu Zenshan adalah satu-satunya yang melakukan pelanggaran. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa melakukan perlawanan untuk waktu yang lama adalah karena peralatan dan warisannya. Dia benar-benar bukan tandingan Gu Zenshan dalam bela diri. Jisan juga menggunakan peralatan dan warisannya untuk bertarung dengan baik melawan Gu Zenshan, tapi tidak diragukan lagi bahwa bakat bawaannya untuk bertarung berada di atas Liu Xiang. Tuan klan sedikit terkejut dengan itu juga. Dia sudah tahu bahwa Jisan penuh potensi, dan bahwa dia bahkan lebih mampu dalam pertempuran nyata. Tetapi setelah menonton pertandingan, dia menyadari bahwa Jisan bahkan lebih berbakat daripada yang pernah dia bayangkan. Kontrol Jisan atas seluruh pertempuran berada di luar kendali Gu Zenshan. Namun, Tuan Klan tidak tahu persis mengapa. Anak itu mungkin memiliki bakat bawaan yang luar biasa dan indera pertempuran, tetapi lawannya adalah murid sejati seorang kaisar yang hebat. Bagaimana Jisan berhasil menguasai pertarungan? Sebenarnya ada alasan di balik ini. Merebut kendali pertempuran sama sekali berbeda dari memenangkan pertempuran dengan keberuntungan. Jika seseorang memenangkan pertandingan karena keberuntungan, itu bisa karena peralatannya, kecelakaan kecil, atau bahkan mungkin kesalahan lawan. Namun, merebut kendali pertempuran berarti lawan telah sepenuhnya didominasi dan tidak ada hubungannya dengan keberuntungan.
Tuan klan tidak bisa memahami bagaimana Ji-san mengatur ini. Dia tahu bakat anak itu, tapi apa yang dilakukan Ji-san jelas di luar kemampuannya. Bagaimana Raja Klan tahu bahwa ini semua karena istirahat beberapa jam yang diambil Gu Zenshan setelah pertempurannya dengan Sunyu Xiaosheng. Jiang Chen dan Ji-san sibuk menganalisis kemampuan dan metode bertarung Gu Zenshan selama istirahat singkat. Mereka hampir sepenuhnya memahami gaya bertarungnya. Dengan ingatan Jiang Chen dan pengetahuan bela diri Dao dari kehidupan sebelumnya, ia dapat dengan mudah menunjukkan kekurangan dalam Dao bela diri Gu Zenshan dan memberi Ji-san petunjuk yang relevan untuk mencapai kemenangan. Ini bukan hak istimewa yang dimiliki orang lain. Jiang Chen lebih berpengetahuan tentang Dao bela diri daripada siapapun yang hadir, termasuk para kaisar agung. Bagaimanapun, dia telah dikelilingi oleh para jenius alam surga di kehidupan sebelumnya. Dia telah membaca buku-buku surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan mengajar para jenius yang tak terhitung jumlahnya meskipun tidak dapat mengkultivasi dirinya sendiri. Dia juga memiliki banyak murid di bawahnya. Jika Jiang Chen mengklaim bahwa dia adalah yang kedua dalam pengetahuan bela diri Dao, maka tidak ada seorang pun di benua Divine Abyss yang bisa menjadi yang pertama. Metode bela diri Gu Zenshan tidak lagi menyimpan rahasia apapun setelah analisis dan dugaannya. Tidak mengherankan jika Ji-san mampu mengklaim di atas angin ketika dia memiliki pengetahuan seperti itu. Namun, mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi secara alami akan menganggap situasi ini sangat aneh. Chapter 952, 7 Kaisar Besar juga dikejutkan oleh penampilan Ji-san. Ada banyak penantang yang sukses untuk peringkat Tuan Muda dalam pertempuran pagoda bela diri sebelumnya, tetapi kemenangan mereka sebagian besar disebabkan oleh berbagai kecelakaan dan kecelakaan. Seorang murid dari klan besar yang bisa menekan murid sejati dari seorang kaisar besar dalam pertempuran sangat langka. 7 kaisar agung sebelumnya merasa bahwa Ji-san sedikit lebih rendah dari murid sejati seorang kaisar agung, terlepas dari ketenarannya. Namun, Ji-san yang sedikit lebih rendah itu sekarang menekan Gu Zenshan dalam pertempuran. Ini merupakan pukulan besar bagi keyakinan Gu Zenshan. Dia akhirnya kalah dari Ji-san setelah pertempuran yang panjang dan sulit. Ji-san adalah penantang sukses pertama yang memasuki peringkat Tuan Muda. Dia telah menggantikan Gu Zenshan sebagai jenius peringkat 21 di peringkat. Gu Zenshan akan kehilangan posisinya di peringkat mulai sekarang. Kemenangan Ji-san di peringkat menyebabkan keributan besar di Velurium Capital. Tuan klan juga sangat senang dengan hasilnya. Wajahnya bersinar bahagia. Klan Naga Melingkar telah menjadi topik dari berbagai rumor dan diskusi dalam beberapa tahun terakhir karena mereka tidak menonjolkan diri karena kondisi penguasa klan. Klan Majestic bahkan telah merambah mereka. Sepertinya mereka akan menggulingkan klan Naga Melingkar kapan saja. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk menarik napas ketika klan Majestic menyebabkan kehancuran mereka sendiri setelah pertemuan yang menentukan dengan Pilking Zen. Pilking Zen kemudian menunjukkan kepada tuan klan cara untuk menghentikan sementara disipasi kultivasinya, yang untuk sementara menstabilkan situasi mereka. Namun, setelah rangkaian acara tersebut, klan masih terus menjadi topik berbagai obrolan dan rumor. Kemenangan Ji-san hari ini akhirnya membalikkan keadaan dengan menunjukkan kekuatan dan kekuatan klan kepada semua orang. Tuan klan sangat memahami bahwa kemenangan tidak hanya menstabilkan posisi klan, itu juga merupakan batu loncatan untuk rencananya untuk mengubah klan menjadi faksi Kaisar Agung ke-8. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah mencapai ranah Kaisar yang agung, melambungkannya dan klannya ke tingkat berikutnya. Kemenangan Ji-san mengecewakan banyak klan lainnya. Mereka mengira bahwa klan Naga Melingkar tidak lagi ditakuti karena hari-hari mereka telah ditentukan. Namun, kemenangan Ji-san telah membuktikan bahwa warisan klan terkemuka tidak bisa dicemooh. Dia sekarang secara resmi diakui oleh Kaisar Besar sebagai setara dengan murid-murid mereka setelah mencapai kemenangan di peringkat Tuan Muda. Sebuah pencapaian di peringkat jenius tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Seluruh Velurium Capital merayakan kemenangannya. Semua sekutu dari klan Naga Melingkar juga sangat gembira. Mereka telah menderita melalui banyak tekanan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang sepertinya semuanya sepadan pada akhirnya. Klan Naga Melingkar akhirnya memamerkan giginya dan mengungkapkan kekuatannya yang menjulang ke dunia. Mi Chenzi berada di urutan berikutnya setelah Ji-san. Dia harus menantang Tuan Muda peringkat ke-20 sejak Ji-san telah mencapai kemenangan. Kerumunan mengharapkan Mi Chenzi menjadi penantang pemenang berikutnya,
tetapi harapan mereka pupus ketika dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mundur dari tantangan. Ini telah menyebabkan keributan besar lainnya di Felurium Capital. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mundur dari tantangan. Semua orang menyadari kekuatan Mickenzie meskipun dia mengaku kalah dari Pilkington di Genius Rankings. Banyak ahli percaya bahwa dia lebih dari mampu untuk menantang peringkat tuan muda. Peluang kemenangannya lebih tinggi daripada Jisan. Untuk alasan apa dia harus mundur dari tantangan ketika bahkan Jisan berhasil meraih kemenangan? Apakah dia menjadi berkecil hati dan kehilangan semangat juangnya setelah pertempuran dengan Raja Pil? Apa alasan lain baginya untuk mundur? Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya setelah Mickenzie menarik diri dari tantangan. Dia kecewa, karena Mickenzie tampaknya telah memutuskan untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jiang Chen tidak bisa lagi menimbulkan masalah baginya. Mickenzie meninggalkan arena dan menghilang ke kerumunan tanpa mempedulikan reaksi penonton. Jiang Chen ingin mengetahui identitas aslinya, tetapi sayangnya sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Gilirannya untuk menantang peringkat Tuan Muda. Tuan Muda peringkat 20 adalah murid Kaisar Fasea. Namanya Zhuang Jie. Saudaraku, berhati-hatilah dengan Zhuang Jie. Pria ini memiliki konstitusi air dan angin bawaan. Kultivasinya mencakup kekuatan laut yang mengamuk dan kecepatan angin. Dia pasti jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Gu Zenshan. Jisan mau tidak mau mengingatkan Jiang Chen sebelum pertempuran. Dia berharap Jiang Chen akan menang sehingga mereka akan bergabung dengan peringkat Tuan Muda bersama dan menjadi topik hangat pilihan di Felurium Capital. Bagaimanapun, setiap orang di Felurium Capital tahu bahwa mereka adalah saudara yang disumpah sekarang. Seluruh ibu kota akan menyanyikan pujian untuk mereka dan bahkan ada kemungkinan bahwa mereka akan membuat catatan sejarah sebagai tokoh legendaris. Pemeringkatan diberikan setelah pertimbangan yang sangat ketat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat mereka. Apa yang dikatakan Jisan mengkonfirmasi perkiraan Jiang Chen bahwa Zhuang Jie jauh lebih kuat daripada Gu Zenshan, meskipun hanya memiliki satu perbedaan peringkat di antara mereka berdua. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak terganggu oleh informasi ini. Dia berteori bahwa Zhuang Jie hanya kira-kira sekuat Mickenzie karena Zhuang Jie hanya satu peringkat lebih tinggi dari Gu Zenshan, dan Mickenzie sedikit lebih kuat dari yang terakhir. Namun, seseorang harus mempertimbangkan faktor selain tingkat kultivasi untuk mengukur kekuatan lawan selama pertempuran Dao bela diri. Jiang Chen juga siap untuk hal yang tak terduga. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia menaiki tangga batu bata spiral untuk mencapai puncak arena. Seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang baru dengan setiap langkah yang dia ambil. Arena untuk peringkat Tuan Muda sangat luas. Ada cukup kursi untuk 2 hingga 300 ribu penonton. Semua orang puas dengan pertarungan yang baru saja dilakukan penantang sebelumnya. Namun, mereka haus akan lebih banyak, karena mereka juga tahu bakat tak terukur Pilkington. Mereka berharap tantangan Raja Pil akan sama mengejutkannya dengan menghibur. Penonton sangat bersemangat, tetapi Pilkington tampak tidak terganggu. Sepertinya dia tidak merasakan tekanan dari tantangan itu. Dia siap secara mental untuk pertempuran besar. Bagi banyak pembudidaya di Felurium Capital, para jenius di peringkat Tuan Muda semuanya adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Jenius ini adalah tokoh terkemuka yang mereka tidak bisa berharap untuk didekati. Mereka sama misteriusnya dengan mereka yang saleh. Namun, ini tidak berarti bahwa orang-orang menyembah mereka. Itu sebenarnya justru sebaliknya. Semua orang berharap seorang kultivator biasa menurunkan Tuan Muda ini dari alas tinggi mereka, untuk menjatuhkan mereka. Tuan Muda ini begitu tinggi dan perkasa sehingga mereka bahkan tidak mau menghirup udara yang sama dengan rakyat jelata Felurium Capital. Mereka sering bertindak seolah-olah itu adalah penghinaan untuk bergaul dengan rakyat jelata ketika mereka dipaksa untuk menunjukkan wajah mereka. Tindakan mereka menarik sedikit kecemburuan dan kecemburuan. Mereka sangat menyukai Tuan Muda yang tidak berlagak seperti murid sejati Kaisar Pifao, Tuan Muda Fan. Tuan Muda Fan adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi dia tidak sombong atau merendahkan. Faktanya, dia sangat ramah dan akan berbasa-basi ketika orang lain menyapanya. Dia bahkan kadang-kadang menawarkan petunjuk kepada para pembudidaya yang lebih lambat. Dia telah menjadi orang yang sangat bereputasi dan panutan bagi banyak pembudidaya muda di Felurium Capital. Jiang Chen telah memenuhi kebutuhan akan sosok baru untuk diidolakan dengan persona Pilkington-nya.
Dia telah menghilangkan penyesalan mereka karena kehilangan sosok hebat seperti Tuan Muda Fan. Mereka tidak tahu siapa dia pada awalnya, tetapi orang-orang perlahan mulai mengenalinya setelah serangkaian masalah yang muncul selama pembukaan Menara Taiyuan. Namanya menyebar ke seluruh penjuru Felurium Capital seperti api setelah dia mengalahkan Pilvire City. Dia segera menjadi sosok baru yang dihormati di kalangan generasi muda. Raja Pil kemudian mengambil bagian dalam pertempuran pagoda bela diri sebagai kultivator dao bela diri dan melenggang melalui peringkat bintang baru, bahkan berakhir pertama di peringkat jenius. Bagaimana mungkin orang-orang tidak menantikan upayanya dalam tantangan peringkat Tuan Muda? Lupakan Tuan Muda peringkat 20 yang sangat sedikit, banyak pembudidaya muda yakin bahwa Raja Pil dapat mengalahkan bahkan Tuan Muda peringkat 5 teratas. Prediksi ini tidak datang dari analisis metodis, tetapi dari kerinduan emosional yang kuat untuk kemenangannya. Mereka mendukung Raja Pil untuk menggulingkan semua jenius dan menjadi jenius terkemuka di Felurium Capital. Mereka ingin dia menjadi idola baru mereka. Hanya seseorang yang terkenal dan karismatik seperti dia yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin generasi muda. Tuan Muda sangat kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang karismatik seperti Tuan Muda Fan. Felurium Capital membutuhkan Tuan Muda baru Fan, dan Raja Pil tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Karena itu, generasi muda menyemangatinya dengan segala semangat yang bisa mereka kumpulkan. Mereka bahkan mengangkat tanda dan meneriakkan kata-kata penyemangat. Chapter 953, Pil King Zen, bintang yang sedang naik daun. Pil King Zen, idola terbesar kami. Pil King Zen, menyapu kompetisi. Slogan yang berbeda bermunculan di seluruh arena. Di bawah atmosfer yang begitu menggerahkan, siapapun yang memecah kesunyian yang menyesakkan akan dihargai dengan banyak pengikut. Pada saat itu, setidaknya 100.000 penonton berteriak serempak. Mereka mengucapkan kata-kata penyemangat hampir seluruhnya secara bersamaan. Keseragaman nyanyian yang bersih, yang keluar dari mulut ratusan ribu orang, membawa kekuatan yang menakjubkan bersamanya. Itu memiliki semacam keajaiban, menyebar dari arena ke setiap sudut dan celah jalan-jalan kota. Pada saat berikutnya, seluruh ibu kota terinfeksi oleh fanatisme liar di udara. Tua dan muda berteriak dengan satu suara dari setiap sudut. Felurium Capital seperti panci berisi air mendidih. Gelombang sorak-sorai melewati udara di atas kota lagi dan lagi, menakuti burung-burung di pepohonan untuk terbang. Jiang Chen dibuat bingung oleh kerumunan yang bersorak-sorai saat dia menaiki tangga batu. Dia selalu berada di garis depan dalam mengolah hati daunnya. Ketabahan boulder heart-nya memungkinkan dia untuk tetap tenang di tengah gejolak apapun. Namun, pada saat khusus ini, dia kesulitan menahan emosinya. Dia bersepeda melalui kejutan, lalu kasih sayang. Arus kehangatan mengalir melalui dadanya, memenuhi hatinya. Kapan lagi dalam hidupnya dia menerima dukungan dan persetujuan seperti itu? Sebagai putra kaisar surgawi-surgawi, dia telah menjadi objek penghormatan oleh banyak orang di kehidupan sebelumnya. Namun, satu-satunya alasan untuk rasa hormat ini adalah keagungan posisinya, atau lebih tepatnya, milik ayahnya. Tetapi pada saat ini, Jiang Chen bisa merasakan berkah yang tulus dan tulus dari orang-orang. Hanya ada satu alasan, sebagai perwakilan dari Gunung Merak Suci, dia telah mengalahkan musuh lama ibu kota Felurium, kota Pilvire yang provokatif. Kemenangan itu telah memberinya pengabdian yang luas di ibu kota. Siapapun yang cukup beruntung menjadi penduduk kota itu bangga dengan fakta itu. Mereka tidak memiliki toleransi terhadap orang luar yang sombong dari Pilvire. Pilvire City memang melampaui Felurium Capital dalam banyak hal yang berhubungan dengan Pil, sejarah dan kemampuan keduanya, tetapi itu tidak berarti bahwa siapapun dari Felurium Capital hanya akan menerima penghinaan dengan berbaring dan mengabaikan pelecehan mereka sama sekali. Jiang Chen telah mengalahkan Pilvire City dengan kekuatannya sendiri. Faktanya, penampilannya telah berakhir dengan penghancuran total mitos Raja Pil Jilang yang tak terkalahkan, mengirim Raja Pil lainnya berkemas dengan mudah. Peristiwa seputar ini telah disebarkan sebagai legenda, menjadi kisah favorit para pendongeng. Di saat bahaya Felurium Capital, Pil King Zen telah menjawab panggilan takdir. Dia sendiri yang datang untuk membalikkan keadaan, pahlawan yang ditakdirkan dan penyelamat kekayaan Felurium. Itu mungkin sedikit berlebihan, tetapi pertempuran telah mendorong ketenaran Pil King Zen ke stratosfer ketika diceritakan dari banyak akun yang hadir. Hal itu secara langsung menyebabkan dia diidolakan oleh massa.
Bahkan Tuan Muda Fan sebelumnya tidak memegang rekor yang begitu gemilang. Mengingat hal ini, bagaimana mungkin kemunculan Pil King Zen sebagai seorang jenius bela diri di pertemuan Pagoda Velurium tidak memenuhi semua orang dengan antisipasi. Sosok Zhuang Jie yang riang sudah menunggu di arena. Dia telah tiba lebih awal dari lawannya untuk memberikan kesan intimidasi yang kuat. Dia ingin membanjiri lawannya dengan kehadiran superiornya sejak awal. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Raja Pil yang berasal dari asal yang tidak diketahui jelas merupakan salah satu musuh terberat yang pernah dia hadapi. Untuk seseorang yang semua orang anggap hanya sebagai jenius Pil, datang sejauh ini bukanlah kebetulan belaka. Zhuang Jie tidak takut pada kejeniusan lain di peringkat, bahkan Jisan. Hanya ada dua pengecualian, Nichenzi dan Pil King Zen. Sebelum pertempuran, Kaisar Fasea telah mendesaknya untuk tidak meremehkan Nichenzi, untuk menghadapinya dengan sangat serius. Perampasan tak terduga yang terakhir telah mengejutkan semua orang. Ini segera menempatkan Zhuang Jie melawan pembudidaya nomor 1 di peringkat jenius, Pil King Zen. Sejujurnya, dia lebih suka menghadapi Nichenzi daripada Pil King Zen. Semua orang telah menjadi saksi atas rangkaian kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dari Pil King Zen, tetapi tidak ada yang bisa melihat di mana batasnya. Bahkan Kaisar Fasea tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Namun, Zhuang Jie masih merupakan pewaris seorang Kaisar Agung di penghujung hari. Dia melekatkan banyak kepentingan mental pada Pil King Zen, tetapi dia juga percaya bahwa dia memiliki kesempatan. Penantang berduri seperti Pil King Zen harus dilawan dengan setiap keuntungan kecil. Bahkan indera kehadiran masing-masing selama pintu masuk mereka adalah bagian dari itu. Dengan demikian, sorakan massa di semua sisinya menghancurkannya saat dia berdiri di atas arena. Mereka bertepuk tangan dan mendorong Raja Pil semakin banyak seiring berjalannya waktu. Hampir seluruh kota terlibat di dalamnya. Itu menyebabkan bantalan siap Zhuang Jie runtuh seketika. Tidak ada yang bisa berguna mengingat jumlah orang yang secara vokal mendukung Pil King Zen. Tidak peduli seberapa keras sikap yang dia kenakan secara eksternal, tidak mungkin dia bisa berharap untuk melampaui dukungan seluruh kota. Zhuang Jie merasa sedikit masam secara internal. Dia menolak untuk menerimanya. Dia menolak untuk menerima bahkan Raja Pil yang bersangkutan. Bagaimana mungkin orang luar biasa mencuri begitu banyak guntur? Sudah berapa lama sejak kedatangan Pil King Zen di ibu kota? Apa yang mendasari status pria itu sebagai kekasih ribuan orang? Itu sangat tidak adil. Dia adalah pewaris yang paling dekat dengan Kaisar Fasea, seorang bangsawan dan bangsawan muda. Apa yang Pil King Zen lakukan untuk mendapatkan penghargaannya? Dalam keadaan yang lebih biasa, Zhuang Jie mungkin tidak begitu cemburu. Tetapi karena ini terjadi tepat sebelum pertempuran mereka, Zhuang Jie merasa menjadi korban dan seolah-olah dia telah dikirim ke latar belakang sebagai akibatnya. Itu adalah ejekan tertinggi baginya, tanpa pertanyaan. Dia adalah seorang tuan muda yang jenius, pewaris seorang kaisar yang hebat, tapi dia harus menjadi bahan latar belakang untuk Pil King Zen ini. Penghinaan itu menancapkan taringnya ke Zhuang Jie seperti ular berbisa. Dia sangat kesal di bawah permukaan. Yang terpenting, dia ingin memusnahkan lawannya di arena. Dia ingin menginjak Raja Pil di bawah kakinya dan tanpa ampun mempermalukannya. Hanya setelah itu kebenciannya bisa mereda. Tikus-tikus berpandangan pendek ini bersorak untuk Raja Pil belaka. Saya kira satu-satunya alasan untuk itu adalah karena dia mengalahkan yang disebut jenius dari Pil City. Apakah mereka tidak tahu bahwa Pil Dao tidak penting dalam skema besar? Di dunia bela diri Dao, kekuatan senjata adalah satu-satunya kebenaran abadi. Saya benar-benar akan mengukusnya hari ini. Ketika dia tidak berdaya di bawah tumitku, mungkin orang-orang bodoh ini akan melihat betapa tidak bergunanya objek pemujaan mereka di hadapan seorang tuan muda yang jenius. Sorak-sorai yang menggelegar tidak diragukan lagi memicu kemarahan Zhuang Jie sebelumnya. Itu membakar lebih energi dalam dirinya dengan setiap momen yang berlalu. Jiang Chen, di sisi lain, akhirnya melangkah ke atas panggung di tengah tepuk tangan meriah. Dia belum pernah dalam suasana hati yang begitu ceria sebelumnya. Suara sorakan dan tepuk tangan menyemarakkan hatinya. Wawasannya melebar tiba-tiba, sangat memperluas hati dan pikirannya. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah mengalahkan Pil King Jilang untuk membela diri. Saya hanya ingin melindungi Pil panjang umur yang menjadi hak saya. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk orang-orang ini, namun mereka menghujani saya dengan pemujaan.
Jika saya masih akan terus menyembunyikan diri dan hanya peduli pada kesejahteraan saya sendiri, bagaimana saya bisa menjalaninya? Jiang Chen tidak menanggapi panggilan Kaisar Pifao dengan antusias sebelumnya. Dia selalu lari darinya, tidak mau memikul tanggung jawab yang awalnya bukan miliknya. Tapi dia tiba-tiba mengerti, pada saat ini, tanggung jawab macam apa yang diberikan kepada seorang jenius sejati. Kaisar Pifao telah mengatakan ini tentang dia memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang lain pada gilirannya, kekuatan seorang pemuda, jenis tugas dan semangat tertentu. Jiang Chen memang memiliki sifat-sifat ini, tapi dia selalu waspada untuk menampilkannya. Dia menyadari sekarang, bagaimanapun, bahwa dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh takdir dan keberuntungan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi pengecut, jika hanya untuk orang-orang yang mengaguminya. Ketika dia akhirnya berhasil naik ke atas panggung, Jiang Chen merasakan kunci terakhir yang menyegel klik jantungnya terbuka. Dia membalas lambaian orang di sekitarnya, senyumnya polos dan jujur. Dia telah membuat keputusannya. Sayangnya, Zhuang Jie menganggap tindakan itu sebagai penghinaan terbesar. Apa arti sebenarnya Anda, Pil King Zhen? Bahwa Anda berpose begitu sok di depan seorang tuan muda jenius seperti saya. Semua dukungan mereka seharusnya menjadi milik saya. Apa yang memberi Anda hak untuk datang ke sini dan mengambilnya? Kau menikmati ini, bukan? Seorang sensasional, memancing pujian, nada suara Zhuang Jie dingin. Tatapannya yang seperti reptil meliuk-liuk di atas Jiang Chen berulang kali. Saat itulah Jiang Chen akhirnya menyadari lawannya, ekspresinya membeku sesaat karena tidak mengerti. Dia melemparkan lawannya sekilas. Sebagai tuan muda jenius, Jisan telah menilai orang lain sebagai seseorang yang secara signifikan lebih sulit untuk dihadapi daripada Gu Zenshan. Jadi kamu Zhuang Jie, dia mengerutkan kening ketika dia melihat permusuhan terbuka hadir di mata lawannya. Zhuang Jie mencibir, kebanggaanmu telah dirusak oleh hanya sepotong pilih kasih. Kamu hanya yang sombong, namaku tidak pantas dipanggil oleh seseorang yang dangkal sepertimu. Dia sangat tidak senang, bahkan tindakan Jiang Chen yang menyebut namanya menyinggung perasaannya. Seorang jenius dari peringkat jenius seharusnya memanggilnya, kakak senior Zhuang. Adapun apakah dia perlu memberikan alamat seperti itu dengan tanggapan, itu tergantung pada suasana hatinya. Bahkan keturunan dari klan besar harus mengikuti aturan itu ketika mereka melihat murid sejati kaisar. Itu dianggap tidak sopan untuk melakukan sebaliknya. Sangat kontras, Pil King Zhen ini memanggilnya langsung dengan namanya. Zhuang Jie membuang semua kesopanan. Jiang Chen jelas tidak menyangka lawannya akan terpaku pada hal-hal sepele seperti itu. Mereka sudah berada di arena, namun Tuan Muda Fasea masih memegang setiap inci harga dirinya. Dia bisa melihat baja di tatapan lawannya. Jelas, Zhuang Jie bukan penggemarnya. Tidak perlu baginya untuk berpura-pura ramah terhadap seseorang yang memperlakukannya dengan permusuhan terbuka seperti itu. Jiang Chen melihat semua di jendela jiwa orang lain. Terlebih lagi, dia tahu bahwa sangat tidak realistis bagi seseorang yang terbang di bawah panji Kaisar Fasea untuk menyimpan sentimen positif apapun terhadapnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kaisar Fasea dan Shuro bersekongkol bersama. Jiang Chen menjadi keras. Lagi pula, tidak perlu membuang kata-kata untuk seseorang yang melontarkan bahasa kasar seperti itu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu, ya. Saya kira Anda bermain bodoh. Mengangkat alis, Zhuang Jie mencibir. Saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda cukup terampil, dan Anda adalah pemain sandiwara yang hebat. Tapi hari ini, aku akan merobek fasadmu. Saya akan menjelaskan kepada semua orang bahwa pembudidaya nomor 1 di peringkat jenius tidak berguna di hadapan Tuan Muda. Petik 2, Chapter 954. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Jiang Chen ingin tahu tentang Zhuang Jie selama ulasan Jisan sebelumnya. Tetapi setelah melihat pria itu secara langsung dan mendengarnya berbicara, dia sekarang memiliki pendapat yang jauh lebih rendah tentang dia. Jiang Chen sebenarnya memahami ketidaksenangan lawannya. Bagaimanapun, pemuda lainnya adalah seorang jenius dalam peringkat Tuan Muda, dan karena itu pantas mendapatkan lebih banyak dukungan dan dorongan dari para penonton sebagai orang yang bertubuh jauh lebih tinggi. Berbicara secara wajar, dia menginginkan lebih banyak sorakan dan tepuk tangan yang seharusnya secara alami diberikan kepadanya. Sayangnya, Jiang Chen memiliki monopoli atas semua hal ini saat ini. Lawannya telah menjadi foil belaka.
Ini akan menjadi situasi yang canggung untuk dihadapi oleh pria manapun. Menjadi agak malu atau bahkan marah bisa dimengerti. Tapi, pada dasarnya, semua ini bukan miliknya masalah. Bahkan jika Zhuang Jie diam-diam tidak puas, dia tetap harus berpegang teguh pada pendirian tertentu. Tidak peduli seberapa kesalnya seseorang, arena selalu menjadi outlet untuk itu. Jika lawannya bisa mengalahkannya dengan adil di atas ring, Jiang Chen hanya akan menanggapi dengan sangat hormat. Pertarungan bahkan belum dimulai, tetapi orang lain sudah memuntahkan racun kemana-mana. Jiang Chen hanya memandang rendah perilaku kecil semacam ini. Tidak ada pertempuran yang diperlukan untuk melihat kepicikan di hati orang ini. Pemain sandiwara master, tidak berguna. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau cemberut karena dicap seperti itu. Jika para jenius di ranking of Young Lord semuanya seperti ini, maka tidak banyak yang bisa terkesan. Taringmu sangat tajam, Zhuang Jie. Saya ingin tahu apakah anjing itu adalah tanda zodiak Anda. Anda tahu, lidah setan Anda luar biasa, tetapi saya akan jauh lebih terkesan jika Anda benar-benar bisa mengalahkan saya di arena. Jiang Chen tersenyum tipis, tidak memutuskan untuk bertengkar seperti yang dilakukan lawannya. Dia tidak tertarik melakukan hal seperti itu. Wajah Zhuang Jie berkerut. Dia mengira akan mudah membangkitkan kemarahan Pil King Zhen, tetapi kata-katanya ternyata sama sekali tidak efektif. Namun, dia tidak mengurangi perilakunya. Kemenanganku melawanmu sudah pasti, cemoohnya, tapi bukan itu saja yang akan kulakukan hari ini. Aku akan mempermalukanmu, dan menghancurkan mitos yang mengelilingimu untuk selamanya. Seluruh dunia harus tahu, kamu hanya sampah yang mengejar ketenaran. Provokasi verbal jelas merupakan keahlian Zhuang Jie. Namun, setelah menjalani dua kehidupan yang berbeda, Jiang Chen merasa itu tidak lebih menjengkelkan daripada awan udara berbahaya. Selain meletakkan tangan di lubang hidungnya, tidak ada reaksi darinya. Melihat penghinaan yang terlihat di wajah Jiang Chen, Zhuang Jie tahu ultimatumnya telah gagal. Dia benar-benar marah sekarang. Dia bertepuk tangan dengan kedua tangan. Sinar cahaya meledak dari telapak tangannya, udara di sekitar mereka bergetar karena pancarannya. Meraj bunga bulan. Kedua tangan bergerak dalam bimbingan saat Zhuang Jie menyulap gambar kolam beriak yang tak terbatas. Itu menyerupai cermin besar, menyelimuti semuanya dengan mulus. Sebagai seseorang dengan konstitusi air bawaan, dia memiliki banyak latihan dan kemudahan dengan seni atribut air. Jiang Chen memperlakukan serangan itu dengan sangat penting. Dia dengan cepat mengaktifkan Cicada Wings-nya, tubuhnya membumbung tinggi. Dia membawa dirinya di atas gelombang yang berosilasi sekaligus. Pasti akan ada lebih banyak masalah jika dia terjerat di dalam air. Berlari, mata Zhuang Jie mengejek. Tanda tangan lainnya memerintahkan kolam untuk berputar, berubah dari cermin menjadi arus secara terbalik. Itu menyapu ke atas, bergolak dalam rantai air. Itu setiap niat untuk menyedot Jiang Chen ke dalam pengaruhnya. Kekayaan pengalaman Jiang Chen memberitahunya bahwa ini bukan rantai biasa. Jika dia benar-benar terjebak olehnya, melarikan diri akan melelahkan. Esensi air yang terkandung dalam rantai itu sangat manjur. Kemampuannya untuk menahan tak tertandingi, mampu membengkokkan hukum fisika itu sendiri. Sudah diketahui secara luas bahwa air itu luluh, kenyal, dan fleksibel. Namun, ini hanya beberapa sifat air. Pada kenyataannya, esensi air menguasai alam yang sangat rumit dan luas. Air terkadang justru sebaliknya, itu bisa tegas dan pantang menyerah. Air dapat menghancurkan semua, namun memelihara semua. Serang semua, namun pertahankan semua. Tidak ada yang melebihi air dalam betapa beragamnya itu. Sebagai seseorang yang memiliki konstitusi air bawaan, Zhuang Jie dengan jelas memahami seluk-beluk elemen dengan baik. Baginya, menggunakan kemampuan atribut air sudah menjadi kebiasaan baginya. Rantai melingkar itu berlayar ke atas, terbang seperti naga air raksasa. Ini bertujuan untuk menyempitkan Jiang Chen di dalam cincinnya, lalu menelannya utuh. Dengan sangat tergesa-gesa, Jiang Chen melarikan diri dari wilayah kendalinya tepat sebelum pilar air itu menangkapnya. Menyaksikan pelariannya memenuhi Zhuang Jie dengan cemoohan. Membuat segel tangan lagi, dia bertepuk tangan sekali lagi. Dua pilar air putih terbang di udara. Yang satu pergi ke kiri, yang lain ke kanan, dan keduanya bertindak serempak untuk menutup setiap jalan keluar. Pilar air mengelilinginya dari kedua sisi. Jiang Chen hanya bisa bergeser ke atas dan ke bawah, wilayah udara mengelak yang tersedia baginya menjadi semakin terbatas.
Penonton menahan napas kolektif mereka di tempat kejadian. Semua orang tahu bahwa murid sejati kaisar itu kuat, tetapi tidak ada yang menyangka sejauh mana kekuatan yang saat ini sedang ditampilkan. Sejak pertandingan kompetitif pertamanya, Pilking Zen telah menghadapi banyak musuh yang ulet, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menampilkan pertunjukan yang menindas. Tak satu pun dari mereka yang mampu mencapai tontonan yang diperlihatkan Zhuang Jie. Di bawah belitan pilar air, Pilking Zen tampak lelah setengah mati. Menonton pertempuran, Jisan tampak gelisah. Bibirnya mengerucut, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Tapi tidak peduli apa komentarnya yang tidak terdengar, kekhawatirannya terlihat jelas. Kehebatan Zhuang Jie juga sangat mengejutkannya. Dia selalu berpikir bahwa Tuan Muda Fasea hanya sedikit lebih kuat dari Gu Zenshan, bahwa tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Pada tingkat kultivasi, itu mungkin benar. Namun, jika indikasi ini akurat, kemampuan tempur praktis Zhuang Jie jauh melampaui Gu Zenshan. Jika Jisan naik dan menghadapi serangan yang tidak masuk akal seperti yang ditunjukkan Zhuang Jie saat ini, dia juga akan sakit kepala. Tidak mungkin, Zhuang Jie ini cukup kuat. Dia tidak membiarkan Pilking Zen beristirahat sejenak. Maksud kamu apa? Pilking Zen hanya berpura-pura lemah. Ini tidak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat sekali. Ada beberapa lawan sebelumnya yang sepertinya akan mengalahkan Pilking Zen, tetapi Raja Pil pada akhirnya berhasil. Tapi kali ini terlihat sedikit berbeda. Apa bedanya? Saya yakin Zhuang Jie mampu, tetapi saya yakin bahwa Pilking Zen akan menang. Petik 2. Ya, Zhuang Jie hanya nomor 20 di peringkat Tuan Muda. Tidak ada alasan bagi Pilking Zen untuk tidak menang. Petik 2. Kau benar, kan? Saya masih menunggu untuk melihatnya menantang 5 besar Tuan Muda. Pertempuran sengit secara historis antara Jiang Chen dengan Xiao Paohui dan Ni Chenzi memperkuat keyakinan penonton. Meskipun sepertinya dia saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak ada banyak kekhawatiran yang datang dari galeri kacang. Itu terlihat lebih buruk dari ini beberapa kali sebelumnya, tetapi Pilking Zen selalu menang tanpa gagal. Kali ini pasti tidak terkecuali. Penonton dapat menerima kemungkinan kekalahan akhirnya dari Pilking Zen, tetapi kalah sedini ini. Itu konyol. Dalam persepsi publik, Pilking Zen pasti cukup kompeten untuk menghadapi 5 besar peringkat. Zhuang Jie hanya seorang jenius di 20 teratas. Dia tidak layak menjadi batu sandungan Raja Pil. Jiang Chen tidak semudah yang dipikirkan orang lain. Pada saat yang sama, dia juga tidak berdaya seperti yang terlihat. Dia telah mencoba beberapa cara untuk mengatasi penderitaannya saat ini, seperti menggunakan aura pedang untuk memotong air. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengiris air, bagaimanapun, yang paling berhasil dia lakukan adalah sedikit menghalangi pergerakan air. Aliran ke atas tidak akan terhambat lama. Magnetisme juga gagal melakukan apapun terhadap pilar. Kekuatan logam efektif melawan serangan atribut logam dan pukulan fisik, tapi itu tidak banyak berguna melawan kekuatan air yang meresap. Tak satu pun dari metode Jiang Chen menghasilkan banyak keuntungan. Tentu saja, dia memiliki berbagai pendekatan lain yang belum teruji. Teratai api dan es yang menyihir adalah salah satunya. Secara khusus, teratai es memiliki kekuatan penyerap yang sangat tinggi. Tetapi menggunakan Lotus akan segera memberikannya. Jika dia menggunakannya, seluruh dunia akan tahu besok bahwa Jiang Chen dan Pilking Zen adalah satu dan sama. Jiang Chen secara pribadi tidak takut akan hal itu terjadi, tetapi Menara Taiyuan masih mengalami pertumbuhan pemula. Banyak orang yang dekat dengannya masih membutuhkan payung perlindungannya. Jika dia memberikan rahasianya sejak dini, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang itu. Mereka pasti perlu menemukan tempat persembunyian baru. Jiang Chen tidak mau melanggar status quo itu. Pilar air sangat mengancam, tetapi kecepatan Jiang Chen sudah cukup untuk melawan gangguannya. Dia belum bisa menghentikannya, tetapi juga sulit untuk mendekatinya. Dia ingin menggunakan Cicadas Disappearance untuk melarikan diri, tetapi pilar-pilar itu tampaknya memiliki semacam kesadaran. Mengunci jiwanya, mereka tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan kemampuan itu. Segalanya tampak sedikit suram bagi Jiang Chen. Bahkan saat Zhuang Jie terus mengarahkan pilar air untuk menyerang Jiang Chen, matanya berbinar berpikir. Jelas, dia sedang mencari cara untuk merebut Raja Pil dengan satu dorongan terakhir. Jiang Chen tidak pernah lengah sedetik pun. Lebih dari setengah perhatiannya tertuju pada lawannya.
Jisan telah memberitahunya bahwa Zhuang Jie tidak hanya memiliki konstitusi air bawaan, ia memiliki konstitusi angin bawaan juga. Musuh dengan dua konstitusi dasar tidak boleh diremehkan. Atribut angin khususnya memiliki kecepatan dan ketidakpastian tertentu. Seni apapun yang berasal darinya sangat sulit untuk ditangani. Tetap saja, tetap terlibat dalam pertarungan bukanlah solusi. Terus menghindari pilar air, Jiang Chen mencurahkan pikirannya sepenuhnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tiba-tiba, sebuah suara mengutuk di dekat telinganya, "Apa yang kamu takutkan, idiot? Mereka hanya pilar air. Dalam hal perlindungan dan jebakan, elemen air sangat tangguh, tapi bukannya tidak memiliki kelemahan." Telinga Jiang Chen bergoyang. Orang yang baru saja memanggilnya idiot adalah Long Xiaoxuan. Meskipun Long Xiaoxuan selalu berada di sisinya, sebagian besar dia biasanya tetap bersembunyi. Mengapa naga itu memberinya nasihat sekarang? Apakah dia punya cara untuk mengatasi kesulitannya saat ini? Chapter 955. Kakak Long, apakah kamu tahu cara untuk menghadapi ini? Jiang Chen berkomunikasi melalui kesadarannya. Berurusan dengan apa? Anda memiliki darah naga yang mengalir melalui pembuluh darah Anda. Apakah kamu tidak tahu bahwa kami naga sejati memiliki seni melahap? Seni melahap. Jiang Chen tampaknya langsung menangkap maksudnya. Sayangnya, dia belum pernah mengembangkan kemampuan melahap sebelumnya. Ini adalah kemampuan yang sangat berbeda dari auman naga. Untuk meniru auman naga, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan mengaktifkan ki aslinya. Itu bukan kemampuan yang sulit untuk dikuasai karena dia memiliki garis keturunan naga sejati. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mempelajari kemampuan melahap dalam waktu sesingkat itu. Kakak panjang, aku belum mempelajari seni itu. Jiang Chen menjawab tanpa berbelit-belit. Kamu belum, tapi aku punya. Long Xiaoxuan dengan bangga menyatakan. Kamu hanya membuat pose dan aku akan mewujudkan diriku ke sudut atas mulutmu. Jiang Chen geli dengan pemikiran itu. Dia menyuruhku untuk menipu. Nah, pengemis tidak bisa memilih. Dengan jaminan Long Xiaoxuan, dia meningkatkan kecepatannya dan melompat ke salah satu pilar arena. Dia berdiri tak bergerak seperti gunung di atas pilar dan memandang rendah lawannya. Kenapa dia berhenti? Penonton pun penasaran. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk berhenti bergerak. Zhuang Jie sangat gembira saat melihat Jiang Chen bertengger di pilar. Sepertinya bocah itu akhirnya kehilangan kesabaran. Apakah dia berencana untuk menggunakan kekerasan untuk menembus Dragon Water Spoutku? Dia yakin dia akan menang jika itu masalahnya. Dia belum pernah melihat lawan pada tingkat kultivasi yang sama mendorong mereka melalui serangannya menggunakan kekuatan kasar saja. Ada banyak orang jenius yang mengira mereka bisa melakukannya, tetapi masing-masing dari mereka dihancurkan oleh dua Dragon Water Spouts. Mereka yang menyadari kekuatan serangan Zhuang Jie berpikir bahwa Raja Pil sudah gila karena membuat langkah yang begitu berani. Jisan sangat khawatir sehingga dia ingin meneriakkan beberapa pengingat kepada Jiang Chen. Namun, sudah terlambat untuk itu. Perubahan di medan perang terjadi dalam sekejap. Pertempuran mungkin akan berakhir pada saat dia membuka mulutnya. Tuan Klan mencengkeram sandaran tangan kursinya dengan erat. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Jiang Chen telah membuat langkah sembrono ketika dia biasanya begitu tenang dan tenang. Jantung penonton berdetak kencang serta napas mereka mulai terengah-engah. Senyum kemenangan juga muncul di wajah Zhuang Jie. Dia yakin bahwa dia akan menang. Tidak mungkin Raja Pil idiot itu bisa menangani Dragon Water Spout-nya hanya dengan kekerasan. Mati. Kedua pilar air menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Topan itu juga meningkat intensitasnya dan menyedot udara di sekitarnya ke dalam pusarannya. Kedua beliung telah berubah menjadi naga air yang menyapu kehampaan. Jiang Chen tetap sangat tenang. Matanya tidak goyah sedikit pun. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan raungan naga yang menggelegar melesat ke arah dua pilar air yang sangat besar. Kerumunan tercengang kemudian mereka melihat apa yang telah dilakukan Jiang Chen. Mereka hanya tidak bisa memahami apa yang dia coba lakukan. Namun, yang lebih pintar segera menyadari sesuatu. Apakah dia berencana untuk melahap dua pilar air? Salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya dengan suara serak. Tidak mungkin, bahkan udara sedang dicabik-cabik oleh pilar air. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa menahan kekuatan seperti itu? Itu benar, dia akan melahapnya. Tidak mungkin, ada terlalu banyak kekuatan di dalam dua pilar air. Dia mencari kematiannya sendiri.
Raja Pil telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Beberapa pendukung Jiang Chen menghela nafas. Mereka tidak mendukung tindakan sembrononya. Kedua pilar air itu terlalu menakutkan. Semua orang bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam pusaran itu. Seberapa besar perutnya, bahkan jika dia bisa meniadakan semua kekuatan di dalam pusaran, bagaimana perutnya bisa menampung air dalam jumlah besar. Namun, mereka segera tercengang lagi. Hisap yang kuat muncul segera setelah Pil King Zhen membuka mulutnya. Tampaknya seekor naga sedang melahap dua pilar air. Suara mendesing, senyum mengejek muncul di wajah Zhuang Jie ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia hampir yakin bahwa Raja Pil kehilangan sebagian besar otaknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan pilar air yang begitu kuat meskipun dia telah mengolah ruang terpisah di perutnya. Serangannya tidak hanya mencakup kekuatan pusaran, tetapi juga kekuatan asal air. Perut Raja Pil akan digiling menjadi debu. Kamu kretin bodoh. Apakah Anda benar-benar menginginkan kematian yang cepat? Zhuang Jie tersenyum dingin dan membuat beberapa tanda tangan lagi. Kedua pilar air kemudian turun menuju Jiang Chen dengan kekuatan 9 air terjun surgawi. Kekuatannya telah meningkat bahkan lebih sekarang. Gemuruh, gemuruh. Zhuang Jie terus menyuntikkan kekuatan air ke pilar dan membawa serangan itu sekuat tenaga. Namun, kaki Raja Pil tetap tertanam kuat di puncak pilar arena, meskipun dia telah menerima serangan terberat. Kekuatan di belakang pilar bahkan tidak berhasil membuat Raja Pil bergerak sedikitpun. Dua pilar air menyembur ke mulutnya seolah-olah mereka dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh Jiang Chen menjadi semakin besar dan kokoh. Dia telah tumbuh setinggi 100 kaki dan memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Dia tampak seperti dewa kuno yang turun ke dunia. Dia benar-benar melahap segalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan prestasi seperti itu? Petik 2. Tubuh emasnya yang setinggi 100 kaki tidak mungkin bisa menampung air sebanyak itu. Ada cukup air dalam serangan itu untuk mengisi seluruh danau. Bagaimana semua air itu bisa masuk ke perawakannya yang begitu kecil? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa tubuh Jiang Chen tampak tidak terganggu oleh dua aliran air yang masuk ke tubuhnya. Dia tidak bergerak sama sekali atau menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Penonton menatap perutnya, bertanya-tanya terbuat dari apa. Mengapa perutnya tidak membesar setelah minum begitu banyak air? Ini tidak logis sama sekali. Apakah dia juga memiliki dimensi alternatif di dalam dirinya? Wajah Zhuang Jie berubah pucat saat dia menatap Jiang Chen. Seringai terhapus dari wajahnya, digantikan dengan keterkejutan dan kesedihan. Bagaimana dia melahap pilar air saya? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia bisa menerima kenyataan jika Jiang Chen telah menyedot dua pilar airnya dengan semacam harta, tapi dia tidak melakukannya. Pil King Zhen telah melahapnya hanya dengan membuka mulutnya. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan logika. Dia tidak mau menerima ini. Bahkan para jenius lain di bawah 7 kaisar besar pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Yang paling membuatnya kesal adalah reaksi Raja Pil. Dia begitu santai tentang semuanya sehingga sepertinya dia hanya minum 2 cangkir air. Zhuang Jie memiliki kemampuan untuk mengendalikan air dan memperkuat kekuatannya, namun dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Hasil dari semua kerja keras dan perjuangannya ternyata seperti kerikil yang dibuang ke laut. Dia hanya menciptakan riak bukannya gelombang besar. Keputusasaan membanjiri pikirannya. Jiang Chen baru saja melahap seluruh pilar air di depan puluhan ribu orang. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, mereka juga tidak tahu bagaimana Pil King Zhen berhasil mencapai prestasi seperti itu. Wajah pucat Zhuang Jie adalah indikasi bahwa dia juga tidak percaya seperti orang lain. Bahkan tidak ada tonjolan di perut Raja Pil setelah dia melahap air. Seolah-olah dua pilar air telah menghilang ke dalam kehampaan setelah memasuki perutnya. Tubuh emas 100 kaki Jiang Chen perlahan kembali ke ukuran aslinya. Terima kasih. Itu menyegarkan, kata Jiang Chen mengejek. Menyegarkan. Penonton dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Raja Pil telah menggunakan pilar air Zhuang Jie yang sangat menakutkan sebagai pelepas dahaga. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Zhuang Jie sangat kesal saat dia menatap Jiang Chen yang berdiri di atas pilar. Dia belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupnya. Tawa dari ratusan ribu penonton adalah tamparan terbesar di wajahnya. Kata-kata lawannya seperti pisau yang tajam ke jantung. Kobaran api yang ganas mulai melonjak di hati Zhuang Jie. Namun, kemarahan segera berubah menjadi ketenangan dan pemikiran yang mendalam.
Bagaimana Pil King Zen berhasil melahap pilar air? Kemampuannya untuk mengendalikan air adalah aset terbesarnya dalam pertempuran. Dia harus bertahan jika kemampuan air tidak berguna melawan lawannya. Bahkan klan naga melingkar terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Bagaimana dia melakukannya? Jisan bergumam pada dirinya sendiri sambil terlihat bingung. Sayangnya, bahkan Tuan Klan tidak memiliki jawaban untuknya. Dia adalah Kaisar Agung setengah langkah, namun dia masih tidak tahu bagaimana Jiang Chen berhasil melakukan prestasi seperti itu. Banyak jenius di antara penonton, termasuk bawahan 7 kaisar besar, sedang berpikir keras. Jelas bahwa mereka tidak tahu bagaimana Pil King Zen mengatur prestasi ini juga. Dugaan mereka adalah bahwa Raja Pil telah mengembangkan semacam istana di perutnya. Namun, tidak mudah untuk memiliki keterampilan ini. Mereka telah mendengar tentang teknik bela diri yang serupa juga, tetapi tidak ada pembudidaya teknik seperti itu yang mampu melahap pilar air Zhuang Jie semudah yang dilakukan Raja Pil.